Rekan-rekan mahasiswa bertemu lagi. Tidak terasa hari ini sudah pertemuan ke-14, pertemuan terakhir dalam mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dan ini puncaknya karena sebagaimana yang sempat disampaikan dalam pertemuan awal, dilanjutkan di pertemuan kedua, ketiga, hari ini kita akan melihat hasil dari Project Citizen yang sudah kalian lakukan. Nah, tapi saya akan menjelaskan kembali apa sih yang dimaksud dengan Project Citizen dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Teman-teman, kalau kita bicara tentang Project Citizen, itu sebetulnya kita mencoba mengaplikasikan semua teori informasi yang telah kita peroleh pada saat perkuliahan. Project Citizen menolong kita terlibat langsung di dalam masyarakat, mendorong kita peka terhadap apa yang terjadi di dalam masyarakat. Mungkin bertanya, Bu, kami kan sudah baca. Berbeda sekali ketika kita hanya membaca dengan terjun langsung ke lapangan, melakukan wawancara, dan juga melakukan pengamatan terhadap apa yang ada. Selesai sampai di situ? Tidak. Kalian juga harus memperkaya apa yang sudah dilihat, apa yang sudah didengar dengan sumber-sumber bacaan lainnya atau yang disebut dengan referensi. Selanjutnya, Project Citizen ini sebetulnya penggabungan dari berbagai model pembelajaran. Baik itu inquiry, problem solving, research, itu semua dipadukan menjadi satu kesatuan dan itu kalian implementasikan. Ketika kita di dalam kelas, kita mendengar, kita diskusi, hasil diskusi itu kemudian kita catat, kita tabulasi dan itu yang kita bawa ke lapangan. Apakah kita di lapangan hanya mencocokkan? Tidak. Selain itu kita akan terus menggali. Supaya apa teman-teman? Supaya nilai-nilai dan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai menjadi satu proses pembelajaran yang sesungguhnya. Yang menolong dan mendorong kita menjadi warga negara yang baik. Sekali lagi, selalu bermuara kepada warga negara yang baik. Kita lanjut. Berikutnya, apa saja sih yang harus kita lakukan? Pertama, tentu kita memilih menentukan topik. Apa topik yang akan kita angkat? Nah, topik ini tentunya waktu di kelas itu dibagi dalam kelompok-kelompok dan setiap kelompok mempresentasikan ya topik-topik yang diangkat, termasuk di dalamnya bagaimana mengidentifikasi masalah. Nah, setelah proses presentasi dilakukan, kita bersama-sama memilih satu topik yang akan kita angkat. Dengan harapan setelah presentasi tadi kita punya modal awal untuk terjun ke lapangan. Jadi pada saat terjun ke lapangan tidak dari nol. Kita sudah membekali diri kita. Ciri-cirinya kita sudah dapatkan, penyebabnya apa, kemudian kira-kira kendala ketika kita ingin cari solusi itu apa. Itu sudah ada di benak kita dan sudah ada di catatan kita pada saat kita terjun ke lapangan. Nah, yang berikutnya, setiap kelompok, teman-teman, kenapa harus ada kelompok? Diharapkan pada saat kerja kelompok itu ada brainstorming. Karena setiap kita bisa jadi beranjak dari titik yang tidak sama. Saat brainstorming itu memperkaya. Setelah brainstorming itu sekali lagi harus dicatat. Sehingga di dalam kelompok selain ada ketua, tentu ada sekretaris yang mencatatkan semua secara rapi sehingga terdokumentasi. Nah, yang berikutnya hasil masing-masing kelompok diapain, Bu? Hasil masing-masing kelompok, hasil tabulasi tadi untuk memperkaya portofolio di dalam kelas, ya. Nah, kemudian materi-materi ini semuanya teman-teman bisa lihat dari buku ajar yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti. Hal lain yang harus kalian pahami adalah tahapan-tahapan diskusi kelas itu jangan hanya berhenti yakin dengan apa yang sudah ditulis, tetapi lakukan diskusi
lakukan tanya jawab juga dengan dosennya. Dosen akan berperan sebagai moderator yang memandu, tetapi juga sekalian memperlengkapi jika ada hal-hal yang belum terlengkapi. Nah, berikutnya identifikasi tadi informasi itu basicnya. Tempat mana yang kita kunjungi. Jangan lupa juga sebelum mengunjungi urus dulu izin suratnya. Salah satunya bawalah surat dari lembaga kita, dari kampus, kemudian juga bertemu dengan orang yang berwenang. Jika project citizen kita ke sekolah, tentu kita lakukan dengan pihak sekolah, tetapi jika project citizen kita itu dengan masyarakat, kita harus bertemu dengan RT terlebih dahulu. Ya, jadi tata krama, aturan tetap menjadi pedoman kita bersama. Nah, bagaimana panduan memperoleh dan mendokumentasikan informasi secara sistematis sudah disiapkan. Teman-teman nanti coba mempelajarinya, mendiskusikannya, tetapi ini panduan, bukan harga mati. Dia fleksibel, masih bisa kita kembangkan dari setiap poin-poin yang ada. Namun, nah ini dia, kalau datang yang pertama itu perkenalkan diri, dan jangan lupa pada waktu memperkenalkan diri atau bahkan sebelum sampai ke tempat tujuan, pelajari budaya yang ada di sana. Kalau kita misalnya berkunjung ke pondok pesantren, maka kostum kita harus menyesuaikan. Ketika berkunjung ke sekolah, kostum harus menyesuaikan. Itu hal-hal poin yang penting. Berikutnya, buat daftar pertanyaan sebagai acuan. Daftar pertanyaan bisa berkembang pada saat di lapangan, kemudian panduan itu bisa dikembangkan, dan jangan lupa ketika mengembangkannya supaya dibuat dua macam. Yang pertama yang kita sebut dengan esai tertutup, dan untuk penggalian lebih jauh siapkan juga esai terbuka. Nah, kemudian portofolio kelas, kenapa harus diperlukan? Sebagai sarjana kita semua harus diperkaya, calon sarjana tepatnya harus diperkaya. Portofolio kelas ini semua orang ikut terlibat untuk memperlengkapinya, sehingga setiap kita punya paling tidak kalau saya katakan itu masukan yang relatif sama tentang project citizen, bahan-bahan project citizen, pengidentifikasi masalah, dan juga bagaimana mencari solusi untuk setiap masalah yang akan kita hadapi. Nah, tiba sekarang saat presentasi. Hal-hal apa saja yang harus disiapkan? Teman-teman sebelum presentasi, lakukan latihan terlebih dahulu. Bersimulasi bersama dengan teman-teman kalian, sehingga poin-poin yang akan disampaikan bisa disampaikan secara sistematis. Perhatikan juga intonasi, nada suara, dan juga potongan frase kata yang tepat supaya siapapun yang mendengar bisa mengerti maksud dan tujuan yang kalian sampaikan. Itu kurang lebih project citizen, tetapi ruang untuk diskusi selalu terbuka. Silahkan bisa lakukan diskusi melalui WA group kita atau melalui morning, dan dosen akan dengan senang menjawab sehingga capaian project learning ini bisa terwujud. Terima kasih teman-teman untuk kerjasama, untuk perhatian satu semester ini. Semangat dan sukses terus buat kalian. Terima kasih.